Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Terima kasih yang sudah subscribe pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan contoh soal yaitu soal kasus manufaktur di mana saya menggunakan soal pabrik tempe sejahtera. Soal ini akan saya kerjakan pada komputer akuntansi dengan aplikasi ABSS Accounting atau Mayop Accounting. Kita akan mulai. Untuk memulai mengerjakan, maka pilih menu grid. Setelah itu, klik company informasi atau klik next. Untuk nama perusahaan, kita lihat pada soal sini. Ini nama perusahaannya adalah Pabrik Tempe Sejahtera. Ya, di sini juga ada alamatnya. Nah, untuk itu tinggal kita salin saja di sini nama perusahaan, company name-nya. Untuk proses kita belajar di kelas, setelah nama perusahaan kita buat nama masing-masing ya. Untuk proses belajarnya, jadi ditulis nama masing-masing. Lalu untuk alamat disesuaikan dengan soal. Jadi kalau di soal ada alamatnya, kita ketik sesuai dengan soal. Lalu kita lihat lagi soalnya. Apabila soal tidak terdapat namanya di sini nomor telepon dan lainnya, berarti setelah nama dan alamat langsung kita next. Kalau ada nomor telepon dan email kita masukkan. Kalau enggak kita next saja. Kemudian kita lihat tahunnya. Nah, tahun ini enggak boleh salah kita buat. Di sini kita menggunakan tahun 2012 ya. Kemudian ini nanti data neraca saldo awalnya itu 31 Agustus ya. Kita nanti akan input transaksi di bulan September ya. Jadi tanggal mulai tutup bukunya adalah 31 Agustus. Jadi kita bisa buat misalnya ini tahunnya nggak boleh salah ya, tahun 2012 ya. Ini nggak masalah, ada di sini nih tahunnya 2012. Nah, lastnya itu tetap Desember. Nah, untuk convention-nya boleh Agustus. Kenapa? Karena di sini adalah tanggal mulai tutup bukunya adalah Agustus. Transaksi kita September. Jadi di sini convention-nya boleh Agustus, boleh September atau boleh bulan-bulan yang lain kecuali jangan Januari. Kenapa? Kalau Januari waktu opening balance account di sini saldo awal akunnya bentar. Saldo awal akunnya itu terdiri dari akun harta, hutang, modal, pendapatan, lalu ada akun harga pokok penjualan, ada bebannya juga terisi. Ya, jadi kita di sini boleh menggunakan dari bulan Februari sampai dengan September. Kalau Januari bagaimana? Kalau Januari nanti opening balance-nya cuma sampai dengan harta hutang modal. Kita nggak bisa masukin akun 4 sampai 9 begitu ya. Jadi kita biarkan aja ini Agustus atau bulan September nggak masalah. Number of accounting-nya boleh bulan 12, 12 atau 13 sama aja. Ya, next. Ya, ini disampaikan kalau financial year-nya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2012. Next. Kita di sini menggunakan pilihan kedua. Jadi kalau misalnya nanti ada yang import maupun manual, boleh menggunakan pilihan kedua atau ketiga ya.
Kalau kedua itu pilihannya sedikit, nama akunnya itu sedikit, jadi kita bisa cepat hapus atau edit, lalu kita bikin nama baru. Tapi kalau yang pilihan ketiga ini sudah ada nama akunnya banyak, jadi nanti terlalu lama untuk mengeditnya. Jadi lebih saya sarankan untuk memilih pilihan kedua. Next, tinggal cek di mana kita tempat menyimpannya. Nah, bisa kita buat di dokumen atau di D, bikin folder baru, ya, new folder, nama perusahaan. Oke, seperti ini. Lalu masukkan di sini, kita buat namanya, nih namanya dilengkapi, save, next. Oke, di sini ada dua pilihan, mau setup maupun comment center sama saja. Nah, ini kalau kenapa sih saya sarankan menggunakan pilihan tadi kedua nih di account list. Ini nama akunnya sedikit, jadi nanti lebih mudah mengeditnya. Untuk yang ada centangannya, linknya, ini nggak bisa dihapus ya. Ini kalau pakai versi sama ABSS Accounting versi 25 yang payroll ini bisa dihapus ya. Nih, yang bisa dihapus kita hapus aja. Kita tambahkan akun baru. Nah, untuk nomor 3 nggak boleh diotak-atik. Kenapa? Karena ini sudah ada link account-nya. Kalau misalnya ada baru, tinggal ditambah baru aja. Ini mau input nama akunnya manual, silahkan. Manual klik new. Kalau import, tinggal import. Nah, di sini saya akan membuat nama akunnya import ya. Jadi ini ada soalnya. Ini ada daftar akun di neraca saldo awal ya. Ini ada di neraca saldo awal ada daftar akunnya ya sama saldonya. Ya, saya ketik ini di Excel. Nah, ini dia, diketik di Excel. Tapi formatnya begini. Account number, account name ya sama seperti ini. Account number, account name. Ini account number-nya yang ini, account name, tipe, ya ada tipe akun, ya. Ada balance-nya. Di soal kita ada saldonya. Jadi saya ketik ulang di sini. Jadi account number, account name, header, balance, account tipe. Kalau misalnya Bu, saya mau nggak pakai kolom header, ya nggak masalah. Karena ini misalnya kosong semua. Ya nggak apa-apa, tapi saya lampirkan 5 nama judul ini, ya 5 ini, sesuai yang ada di import. Aku nanti lebih mudah tinggal match all aja. Contohnya nih, ini ya, ini diketik di Excel ya. Ini soalnya, dan saya ketik ulang di Excel, dibikin tipe akun sesuai dengan yang ada di Mayop. Kalau udah disimpan, simpannya seperti ini. File, save as, ya. Masukkan ke folder yang kita inginkan. Ya, misalnya di dokumen ya. Pabrik Tempe Sejahtera, nih dia di sini. Jangan lupa simpannya, save tipenya itu adalah text tab delimit. Ya, bukan Excel ya, tapi text tab delimit. Kalau udah simpan. Kalau udah kita close. Nah, baru kita import. File, import data, count informasi. Kita pilih yang update exit record. Continue. Kita tinggal pilih di mana letaknya. Misal, nyimpennya tadi di dokumen Pabrik Tempe Sejahtera nih akunnya. Nih. Kenapa tadi kan 5 ya? Nih, ini urutannya sama. Ini yang dari komputer kita, laptop kita, ini yang ada di ABSS. Kalau misalnya headernya nggak dipakai, berarti satu-satu seperti ini mindahkannya. Maaf ini hapus dulu, ini di sini. Akun name, pasangannya akun name. Balance, pasangannya balance. Akun tipe, pasangannya akun tipe. Itu contohnya. Nah, tapi kalau udah dibikin judul 5 urut ini yang ada di ABSS, tinggal match all aja. Ya, walaupun tadi headernya kosong ya. Nih dia, match all. Oke, kalau udah import. Tuh, 39 terrecord. 0 record dan 0 yang terskip dan warning juga 0. Berarti sukses untuk di
import semua. Ini dia. Oke, ini sudah terimport semua seperti yang ada di sini. Oke, kalau udah terimport semua seperti yang saya lakukan, yang pertama adalah memperbaiki link account-nya ya. Kalau mau mencoba menggunakan video ini, diikutin. Setelah mengimport, apa sih yang dilakukan? Yaitu memperbaiki link account yang ini dia. Caranya yang pertama adalah account and banking account. Historical biarkan saja, undeposit pasangkan aja dengan kas bank, boleh. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu soal kita nanti transaksinya apakah menggunakan kas bank atau kas di tangan. Oke, kita pakai banyak di kas di tangan. Jadi kita linknya kita perbaiki jadi pakai kas di tangan aja semuanya. Oke, ini adalah account and banking account. Yang kedua adalah sales account. Yang receivable pasangannya adalah piutang usaha. Cash receipt-nya kas di tangan. Ya, ini bisa kas di tangan, kas di bank. Itu tergantung settingannya. Jadi kalau misalnya linknya salesnya kas di tangan, jadi setiap penerimaan kas di tangan. Jadi kalau mau kas di bank, diedit dulu di sininya. Ya. Link yang ketiga adalah tentang purchase account sama payable itu adalah pasangannya utang usaha. Ini kita pasangkan aja kas di tangan. Oke. Kalau udah sekarang kita hapus yang tidak kita gunakan akunnya. Oke, seperti ini. Lalu ini juga. Oke, akunnya sudah semua dan yang kita input tadi sudah balance nih, historicalnya 0. Jadi itu cara nginputnya. Jadi bisa diketik dulu ya di Excel, dari soal bisa juga di copy paste. Oke, kita bikin soalnya bersebelahan seperti ini untuk melanjutkan setelah mengerjakan nama akunnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tidak, pembelian tidak diperhitungkan PPN, berarti tidak ada PPN-nya ya. Jadi kita nggak buat PPN. Oke, berarti nanti NT. Ini nama akunnya udah. Nih daftar akun nih udah. Saldo awalnya juga udah. Sekarang kita tinggal lanjut lagi. Nama customer dan saldo awal piutang. Oke, kita bikin namanya ya. Di mana kita mau bikin namanya? Kita akan bikin namanya di card file, card list. Di sini kita klik new. Tinggal customer ya, daftar customer namanya yang ini. Tuan Zulkifli, tinggal salin C001. Alamat mau diisi, tinggal diisi seperti ini. Kalau ada alamat mau diisi, nomor telepon mau diisi, tinggal diisi saja. Tinggal seperti ini. Oke, tinggal bikin baru lagi. Berikutnya, kalau datanya tidak lengkap, cuma nama aja, berarti kita buat namanya aja. Begitu. Lanjut ketiga. Tinggal disalin aja ya untuk namanya. Oke, kita lanjut keempat. Ini baru bikin nama aja ya. Untuk saldo awalnya bukan di sini bikinnya. Jadi kita bikin namanya dulu. Semua daftar customer dibuat dulu. Nah, seperti ini baru oke. Nih udah. Sekarang kalau daftar customernya udah, sekarang kita bikin saldo awalnya ya.
Caranya tinggal klik setup, balance, customer balance. Ini dia di sini. Oke, kita add cell. Tinggal pilih namanya, Tuan Zulkifli. Oke, tunggu kita lihat. Untuk penjualannya N30 ya, ini ketentuannya N30. Oke, kita bikin dulu namanya tadi. Customer N30. Kita ganti InGiven 30. Tanggalnya 25 Agustus 2012. Oke, nomor fakturnya tinggal kita masukkan. Saldonya adalah 550. Oke, record. Lanjut, berikutnya Tuan Satria. Kita buat juga InGiven. Tanggalnya adalah 30 Agustus. Nilainya 200.000. Lanjut lagi. Tuan Ibnu. 28 Agustus. InGiven of day 30. N30. 450.000. Oke, lanjut. Berikutnya adalah Tuan Yosim. 29 Agustus. Tinggal pilih customernya. $29. Nilainya adalah 300.000. Ya, kalau udah semua diinput, ini adalah totalnya sama dengan saldo awal yang udah kita input, akan muncul kalimat congratulations seperti ini. Artinya, input saldo awal piutang yang sudah dibikin link account itu sudah sama dengan detail dari saldo awal piutangnya. Kalau belum ada ucapan ini berarti belum balance. Bisa jadi inputan saldo awal sudah seperti ini. Tapi link akun dari akun piutangnya itu belum. Bisa jadi kalau misalnya, saya tuh sudah nginput saldo awal piutang, tapi kok nggak ada ya, masih out of balance-nya 0. Artinya udah diinput. Artinya kalau belum 0, belum diinput nih. Ternyata saya udah Bu, tinggal dicek lagi di sini di account list piutang usaha ini. Bisa jadi ini linknya belum ke piutang usaha. Tapi saya sudah nginput saldo awalnya, Bu. Oh, kita cek ternyata udah, tapi ini belum dicentang yang bagian link. Artinya perlu dicek di bagian setup, link account, sales account yang bagian ini. Ya, ini harus linknya adalah piutang usaha. Ya, ini udah. Untuk nama dari daftar customer dan saldo awal piutang sudah selesai. Kita lanjut dengan menginput daftar vendor dan saldo awal hutang. Jadi sekarang kita bikin nama vendornya terlebih dahulu ya, baru saldo awal hutangnya. Klik close dulu. Kita buat di sini, klik new. Jangan lupa cut tipenya diganti supplier. Vendor itu sama dengan supplier. Yang pertama adalah Tuan Haji Udin. Ini supplier yang pertama. Kalau ada alamat, tinggal kita salin nomor teleponnya juga.
Oke, kita lanjut bikin yang kedua. Tuan Rahmat. Oke, kalau kita lihat di sini untuk terminnya pembelian itu adalah N30. Jadi kalau mau setiap muncul Tuan Rahmat N30, buying detailnya langsung diisi. In given 30 seperti ini ya. Oke. Kebetulan untuk daftar vendornya nggak ada saldo ya, utang usaha nggak ada saldo, jadi kita bisa lanjut ke inventorinya. Jadi ini udah. Sekarang kita bikin nama persediaan barang ini. Jadi bikin nama barangnya, baru bikin saldo persediaannya. Oke, kita mulai ya. Kita close ini ke bagian inventory, ke item list, bikin nama barangnya dulu. Pertama adalah nama tempe. Oke, ini namanya tempe di sini. Ini item numbernya yang ini. P001. Ya. Sedangkan tempe ini adalah produk jadi, persediaan produk jadi. Kalau produk jadi yang dicentang adalah I sell dan I inventory. I sell-nya kita ambil penjualan. Inventory-nya adalah inventory persediaan produk jadi. Nah, I buy-nya harus diisi nih. Diisi aja. Harga pokok penjualan. Seperti ini. Diisi, tapi tidak dicentang. Ya, tidak dicentang. Yang dicentang untuk produk jadi adalah I sell dan I inventory. Kalau udah, kita tulis di sini. Ini pieces. Ini NT. Ya, oke. Ini untuk kode P01. Sekarang P02. Bikin baru lagi. P02. Namanya adalah kedelai. Ini adalah persediaan bahan baku. Nah, untuk persediaan baku yang dicentang, karena bahan baku kedelai itu kan mau untuk jadi tempe. Jadi, I buy dicentang dan I inventory. I buy-nya dicentang ya. Dan I inventory. Inventory-nya kemana? Persediaan bahan baku. Ini yang membedakan adalah produk jadi sama bahan baku. Kalau produk jadi pastinya inventory-nya produk jadi. Tapi kalau bahan baku adalah bahan baku. Kalau bahan baku itu dibeli dan dijadikan persediaan. Oke, kalau udah kita bikin ininya kilo NT. Oke, kita bikin baru lagi untuk P03. Namanya adalah ragi. Ini adalah bahan baku. Ya, berarti kalau bahan baku I buy dan I inventory. Ininya adalah ragi batang satuannya. Oke. Kita bikin baru lagi. Sekarang plastik P04. Plastik. Nah, kalau plastik ini persediaan bahan pembantu pilihnya, inventory-nya dijadikan persediaan bahan pembantu. Nah, gini. Ganti satuannya. Oke, new lagi. Sekarang P05. Leading. Ini bahan pembantu juga. Ikat. Kita bikin aja. Ininya aja yang diganti. Yang lain enggak. New lagi. Yang terakhir adalah P06. Pewarna.
Habis diketik item number di enter ya. Oke, udah selesai. Nama barang udah selesai, kita keluar close atau escape. Setelah nama itemnya udah siap, sekarang kita input saldo awalnya. Nah, kita kliknya di count inventory. Oke. Kita mulai dari produk jadi tadi tempe. Oke, tempe tulisannya kecil sendiri, kita ubah dulu lah. Jadi huruf besar semua kayak ini. Tinggal diubah. Jadi kalau ada yang hurufnya kurang dan lainnya, tinggal klik aja panah ini untuk perbaikan. Tempe 5.600, enter. Kedelai 1.400, ragi 14, ini 35 plastik, 7 lidi, 14 pewarna. Oke, adjust inventory, kita pilih aja persediaannya salah satu aja. Ya, continue, opening. Jadi walaupun kita pilih salah satu, yang di account ini sudah otomatis sesuai dengan settingan yang ada di sini. Oke, tanggalnya 31 Agustus kita ganti. 31 Agustus 2012. Ini saldo awal. Oke. Sekarang kita masukin harganya ini. Ini harganya 3.000. Saya pakai tab ya. Di enter dulu. Baru di tab. Enter. Enter dan tab juga boleh. Bisa enter tab. 2.000. Oke. Kalau udah record. Mau lihat yang udah dikerjakan di transaksi jurnal. Ini dia inventory. Ini tahunnya diganti dulu biar muncul dia. Ini inventory yang dibuat tadi. Ini dia 16.800.000. Ini 10.535.000. Ini adalah bahan baku ya. Ini tambah ini. 350 ini adalah bahan pembantu. Kalau mau lihat saldo awal piutang tadi di mana di sales? Ada yang salah misalnya klik panahnya saja untuk memperbaikinya seperti ini. Kalau misalnya mau memperbaiki nama customernya, tinggal ke cut list tadi ya, di sini cut file, cut list, tinggal di mana yang mau diperbaiki. Oh, misalnya nih customernya mau diubah terminnya, tinggal diganti aja customernya. Ini dia in given-nya. Nah, seperti ini aja tinggal ubahnya. Ya, ini contohnya. Kalau untuk input semua saldo awal, baik di sini inventory, purchase, sales, ini ada transaksi jurnal. Kalau di sales, pindah sini. Kalau lihat keseluruhan di all. Demikian video kita kali ini menyelesaikan menginput data awal untuk soal kasus manufaktur dari membuat identitas perusahaan sampai dengan menginput persediaan barangnya yang ada di manufaktur. Jadi tadi kita bikin nama identitas perusahaan, daftar akun import, ada customer, supplier, dan inventory. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.